Kalau kita mendengar istilah harta karun, pasti yang terlintas di pikiran kita itu harta berharga yang terkubur di suatu tempat dan tersembunyi. Ternyata sejarah harta karun ini berkaitan dengan kisah seorang crazy rich yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam yang bernama Korun. Namun karena kesombongan si Korun ini, suka flexing, pelit, gak mau sedekah, sering mengambil hak orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri dan kufur kepada Allah. Hingga akhirnya Allah berikan dia ajab dan dia tenggelam di telan bumi bersama harta kekayaannya. Hingga lahirlah istilah harta karun. Assalamualaikum, halo semua. Ani di sini. Korun ini adalah sepupunya Nabi Musa, di mana ayah Korun yang bernama Yasar merupakan adik kandung dari Imran, ayahnya Nabi Musa. Ada yang menyebutkan kalau Korun ini tinggal di Mesir. Awalnya Korun ini merupakan orang yang soleh, taat, dan beriman kepada Allah. Ia hidup dalam kemiskinan. Saking miskinnya nih, Korun ini susah untuk makan sehari-hari. Ia bisa makan kalau tunggu ada orang yang kasih kepada Korun. Mempunyai anak banyak. Nabi Musa sering mengunjungi Korun dan mengirim makanan kepada Korun. Suatu ketika, Korun ini minta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memberikan harta kekayaan kepada Korun. Kemudian Nabi Musa mendoakan Korun kepada Allah agar dibukakan rizki bagi Korun. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Dibukakanlah jalan rizki bagi Korun. Singkat cerita, Nabi Musa memberikan sedikit emas kepada Korun sebagai modal usahanya. Kemudian Korun ini bertransaksi lewat emas tersebut. Ia belajar dan ia tertarik nih bagaimana sih cara mengelola emas. Bertahap Korun ini mempunyai kios kecil di pasar. Kemudian hingga akhirnya Korun ini mempunyai produksi emas terbesar pada saat itu. Dia jadi orang yang sangat kaya raya banget. Semenjak kaya, Korun ini berubah. Udah gak sholat lagi, menjadi sombong, suka pamer, flexing. Setiap hari nih, Korun ini keluar istananya karena dia sudah mempunyai istana yang megah. Dia keluar istana untuk berkeliling desa, untuk memamerkan harta bendanya. Dan di belakangnya itu banyak para bodyguardnya yang badannya itu besar-besar sambil memanggul kunci-kunci brankas milik Korun. Tujuannya ini untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat tersempat kalau dia itu adalah orang yang sangat kaya raya. Korun ini kan sudah kaya banget, dia punya produksi emas sendiri. Karena ketamakan dan keserakahannya, ia mengambil hak milik orang-orang Bani Israel untuk memperkaya dirinya sendiri. Suatu ketika Nabi Musa mengirim utusannya kepada Korun untuk mengumpulkan zakat mal. Tapi Korun ini nolak, gak mau ngasih zakat mal. Karena menurut dia kekayaan yang ia peroleh saat ini adalah hasil kerja kerasnya selama ini, bukan karena Allah. Kemudian Nabi Musa ini mengingatkan Korun agar tidak kufur dan tidak sombong kepada Allah. Tetapi Korun ini kekeh dan tetap angkuh. Lebih parahnya lagi nih, Korun ini mengajak para pengikutnya dan membiayai mereka untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pun mendoakan Korun supaya diberikan ajab sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak meniru apa yang dilakukan oleh si Korun. Turunlah ajab Allah, tiba-tiba langit gelap, bumi bergemuruh, terjadi gempa, dan si Korun ini riweuh mengurusin harta bendanya. Dia berusaha menyelamatkan hartanya, tiba-tiba lantai rumah si Korun itu terbelah, kemudian Korun tenggelam bersama harta kekayaannya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 81.
Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Korun dan semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sombong dan tamak. Mudah bagi Allah untuk memberi dan mengambilnya kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau suka videonya boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.